Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kalau nggak salah Hatfirna belum dapat skor ya, Hatfirna ya. Hatfirna sudah masuk sini belum? Sudah, Pak. Tadi belum dapat skor ya Hatfirna ya? Iya, Pak. Hatfirna dapat skor 3. Oke, ya. Nah, yang sudah kita bahas tadi ya, itu adalah peluang kejadian tunggal ya. Sebagai contoh tadi di apa namanya itu yang ini ya, pelemparan sebuah dadu 1 kali, ini kejadiannya tunggal ya. Muncul sisi dadu dengan kurang dari 5 mata dadu ya. Itu kejadian tunggal. Kemudian juga ini pada eksperimen yang kedua, pada contoh yang kedua ya, kejadiannya tunggal ya, yaitu terambilnya kartu bernomor lipatan 3 ya. Ini pun sama ya, kejadian tunggal yaitu muncul jumlah banyaknya mata dadu sebanyak 9 ya. Itu kejadian tunggal. Nah, sekarang kita bahas ya, bagaimana kalau kejadian majemuk ya. Peluang kejadian majemuk. Ini kita bahas. Berarti kejadiannya itu lebih dari 1 ya. Contohnya begini ya. Pada pelemparan ini anggapnya contoh 1 ya. Contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu banyak 1 kali, tentukan peluang ya munculnya mata dadu sebanyak kurang dari 4, kurang dari 5 atau lebih dari 2. Nah, ya. Di sini ada 2 kejadian ya. Di sini ada 2 kejadian. Itu kejadian pertama itu muncul mata dadu kurang dari 5 ya. Misalkan ini kejadian ya, muncul mata dadu kurang dari 5 ya. Nah, kejadian kedua ya adalah muncul mata dadu lebih dari 2. Nah, berarti kalau begitu di sini ruang sampelnya apa?
Oh ya sebentar ya, untuk menentukan apa namanya itu, eee, peluang kejadian majemuk ya, melibatkan lebih dari satu kejadian, kita perlu dulu apa namanya itu, mengidentifikasi irisannya ya. Kalau yang A ini berarti kejadiannya apa aja nih kalau kurang dari 5? Kalau kurang dari 5 nih apa aja nih kejadiannya? 1, 2, 3, 4, Kak. 2, 3, 2, 4. 3, 4. Oke. Nah, kalau lebih dari 2 berarti apa aja nih 2, kejadiannya? 3, 3, 4, 3, 5, 4, sampai seterusnya. 5, 6, dan seterusnya. ya. Nah, kita harus dulu menentukan irisannya. Ya. A iris B. Nah, kalian pernah belajar ini kan ketika kita apa namanya itu kuliah matematika ya. Kita belajar mengenai himpunan. Ini kan ada irisannya, ya kan? Irisannya sebentar ya. Saya cari dulu simbolnya di sini, simbol irisan. Nah, ini. Nah, A iris B apa aja nih? 3 dan 4, Pak. Nah, 3, 4 ya. Ini milik bersama kan di antara A dan B nih ya. 3, 4 ini kan. Nah, ini. Nah, di sini kita perhatikan ya. Pertanyaannya tentukan peluang munculnya mata dadu sebanyak kurang dari 5 atau ya. Nah, itu dilambangkan dengan ini ya. Nah, jadi yang ditanya itu adalah ya, itu adalah peluang A gabung B. Ya. Peluang A gabung B. Ini yang ditanya. Ya. Ya. Ini bahasanya adalah peluang terjadinya A atau B. Nah, rumus yang digunakan bagaimana? Ya, rumus yang digunakan adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Ya, ini rumus yang dipakai ya. Nah, ini kan ditanya peluang terjadinya A atau B kan yang ditanya. Nah, rumusnya ini ya. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisannya ya. Nah, ruang sampelnya ada berapa anggota? Jadi ada berapa anggota ruang sampelnya? Enam, Pak. Nah, ada 6 anggota kan? Ya. Nah, dengan demikian ya. Peluang A berapa? 4, Pak. Peluang A dapat dibagi berapa? Dapat dibagi berapa? 4 dibagi 6. 4 dibagi 6. 6. 6. Ya, oke, itu peluang A ya. Nah, kemudian peluang B berapa? 6 dibagi 6. Peluang B 4 dibagi 6, Pak. ya, 4 dibagi 6. Betul, ya. Nah, peluang A iris B 2 dibagi 6. ya. Peluang A iris B. Irisan. Sebentar, mana ya lambangnya nih?
peluang irisan. Berapa? 2 dibagi 6, Pak. 2 dibagi 6. Nah, baru kemudian kita bisa hitungnya nih, ya. Peluang A gabung B sama dengan peluang A atau 6 tambah peluang B 4/6 juga kan, dikurangi 2/6. Berapa? 1, Pak. 1, ya. 1. Apa artinya peluang 1? Apa artinya peluang kejadian bernilai 1? Artinya adalah kejadian tersebut Semuanya dibagi. sudah pasti terjadi. Ya. Kalau kita melemparkan sebuah dadu, ya, sudah pasti terjadi mata dadu yang muncul itu kurang dari 5 atau lebih dari 2. Nggak mungkin kejadian yang lain. Ya. Kalau kita melemparkan sebuah dadu, ya, maka pasti terjadi ya, mata dadu yang muncul kurang dari 5 atau lebih dari 2. Ya. Nah, ya. Nah, ini satu contoh cara menghitung apa namanya itu peluang kejadian menjemuk, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak dari contoh ini? Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat contoh 2. Ya. Sekarang saya ganti gini. Kalau munculnya mata dadu kurang dari 3, ya, atau lebih dari 4. Ya. Ini berarti ini masih sama, ya. Ini masih sama. Ini kurang dari 3. Ini lebih dari 4. Oke, berarti kalau kurang dari 3 berarti berapa aja? 1, 2, 1 Pak. dan 2, Pak. Oke. Kalau lebih dari 4, 5, 6, 7. 6 dan 6. nah. Kemudian bagaimana dengan iris B? Iris B-nya gimana? 5 kurang 1, 4. 6 kurang 2, 4. Tidak ada irisannya, Pak. Benang kosong, ya. Betul, benang kosong. Nah, sehingga akibatnya apa nih? Ya, ini yang ini bisa kita copy paste, ya. Ini kita ubah-ubah. Nah, ini, ya. Berarti peluang A berapa per berapa? 2/6, Pak. 2/6. Peluang B 2/6. 2/6. Oke. Iya. Ya. Nah, ini peluang iris B berapa? 0/6. 0/6. Berapa? 0/6. 0, Pak. 0, ya. Nah, sehingga ini peluang A gabung B sama dengan 2/6 ditambah 2/6
dikurangi 0, Nol. ya, yaitu 46. Itu 2/3. Ya, kalau kita hitung ya ini ya sekitar 0,67. Sekitar 0,6. Nah, di sini kita menemukan satu contoh ya, kejadian yang saling lepas ya. Ciri kejadian A dan B yang saling lepas. Cirinya adalah ya, A iris B-nya himpunan kosong. Itu ciri. A iris B mana ya? Nah ini ya. Bukan ini. Nah ini. Nah ini. Ini cirinya. Ya. Ini. Nah, kalau kejadian di contoh 1 ya, dengan contoh 1 ini ya, ini tidak saling lepas ya. Ini contoh kejadian yang tidak contoh kejadian ini, kejadian A dan B. A dan B pada contoh ini tidak saling lepas. Ya. Nah, ya. Tidak saling lepas ya, itu berarti kejadian itu bisa dua-duanya terjadi. Ya. Contohnya kalau kita melemparkan sebuah dadu ya, ternyata munculnya 3 ya, maka A dan B ini dua-duanya terjadi sekaligus ya. Kalau kebetulan muncul 3 ya, setelah dadu itu dilempar muncul 3, maka A dan B itu terjadi sekaligus. Karena 3 itu kurang dari 5 sekaligus lebih dari 2. Demikian juga kalau ketika kita melempar dadu ternyata munculnya 4 ya. Berarti A dan B terjadi sekaligus pada saat itu karena 4 itu kurang dari 5 sekaligus lebih dari 2. Ya. Nah, itu cirinya kejadian yang tidak saling lepas ya. Bisa terjadi sekaligus ya. Tapi kalau kejadian yang saling lepas ya, itu tidak mungkin dua-duanya terjadi sekaligus. Ya. Ketika A terjadi, maka B pasti tidak terjadi. Dan ketika B terjadi, maka A pasti tidak terjadi. Nah, contoh begini, kalau kita melemparkan sebuah dadu, kebetulan ya muncul 1, ya, maka A terjadi dan dijamin B tidak terjadi. Ya. Nah, sebaliknya, kalau kita melempar sebuah dadu ternyata muncul 6, maka B terjadi, ya, tapi A tidak terjadi kalau muncul 6. Ya, jadi ciri kejadian yang jadi dua kejadian yang saya lepas itu adalah kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi sekaligus. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai konsep kejadian yang saling lepas? Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi ceritanya kalau saling lepas itu irisan himpunannya kosong, himpunan kosong, ya. Oke. Ya, sekarang kita bicara masih mengenai peluang kejadian majemuk, ya. Saya bicara mengenai sekarang ini apa namanya itu peluang bersyarat, ya. Sekarang mengenai peluang bersyarat. Nah, masalah peluang bersyarat ini nanti kaitannya ke kejadian yang saling bebas, ya, dan tidak saling bebas, ya. Kaitannya ke sana. Nah, di sini saya menuliskan dulu rumusnya, baru kemudian kita bahas maksudnya apa ya. Nah, peluang ini sebentar. Nah, ini. Oh.
peluang ini adalah peluang A iris B dibagi peluang A. Nah, ini rumusnya. Ini namanya peluang bersyarat. Ya. Nah, peluang B garis A ini artinya adalah, ya, ini peluang B garis A ya. Ini adalah dibacanya adalah peluang terjadinya B apabila A terjadi. Tidak ada apabilanya di sini. Dibacanya begitu. Ya. Atau bisa juga, ya, bisa juga dibacanya begini. Peluang terjadinya B dengan anggapan A terjadi. Nah, jika peluang B diketahui A itu sama dengan peluang B, maka A dan B dikatakan saling bebas. Ya. Ini bisa juga bacanya peluang terjadinya B, ya. Jika diketahui A. Ya. Nah, kita coba contoh ya. Ya ini contoh 3 ya. Contoh 3. Contoh 3. Pada pelemparan sebuah dadu, dua buah dadu sekaligus banyak satu kali. Tentukan peluang munculnya. Tentukan peluang munculnya jumlah 8 atau jumlah 9 ya. Apabila ada dadu yang memunculkan 5. Ya. Nah, ini ada kata apabila di sini. Ya. Nah, ya. Jawab. Coba kita, kalau ruang sampelnya kita sudah tahu ya, ruang sampelnya itu apa namanya itu mulai dari 11, 2, ya, dan seterusnya sampai 66 kan? Ya. Ada berapa banyak? 36, Pak. Ya, betul ya, ada 36. Nah, misalnya itu kejadian ada dadu yang memunculkan 5. Itu A-nya misalnya ya. Nah, B-nya itu adalah muncul jumlah 9. Ya. Maka dengan demikian A itu isinya apa saja?
ada dadu yang memunculkan 5. Ya. Berarti bisa 51, 52, 53. 53, 54, 55, 56, kemudian 15, 25, 35, 45, 45. 55-nya sudah. 65. Kan? Ya. Ini 51 sampai 56, kemudian kebalikannya 15, 25, 35, 45, 55-nya sudah, 56. Nah, udah betul ya. Nah, B-nya 91. B-nya jumlah 9 ya. Berarti bisa 36, bisa 45, bisa 54, 63. Oke. Nah, irisannya 54. 45 dan 45. 54. 45. 45 Dan 54. 54. Iya. Oke. Ya. Nah, kita lihat rumusnya nih. Peluang A iris B, peluang A ya. Nah, dengan demikian peluang A iris B berapa? Peluang A iris B sama dengan berapa per berapa? Berapa per berapa ini? 2 apa 36 kan? Tuh? Iya. 2 per 36. Iya, Pak. Nah, kemudian apa lagi nih? Peluang A. Nah, peluang A ditanya. Nah, peluang A berapa? 11 per 36, Pak. 11 per 36, Pak. Ini ada 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul ya. 11 per 36. Nah, itu. Nah, baru kemudian kita ini yang ditanyakan ini nih, ini yang ditanya. Yang ditanya adalah ditanya ya. Yang ditanya kan peluang munculnya jumlah 9 ya apabila ya ada dadu yang munculkan angka 5 ya, berarti P B garis A ya, ini kan ada apabilanya nih lihat ya. Nah, itu. Nah, berarti bisa kita jawab sekarang berapa dibagi berapa? Sama dengan 2 per 36 dibagi 11 per 36. ya 2 per 36 ya dibagi 11 per 36. ya. Nah, ya. Itu 2 per 11 ya. Ya 2 per 11 itu 2 per 11. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini jawabannya. 2 per 11 ya. Ya kalau ada soal peluang ya ada kata apabilanya seperti ini, kalian sudah harus curiga nih jangan-jangan mempertanyakan peluang syarat ya. Ini jelas ada kata apabila di sini ya. Nah, misalnya ada pertanyaan ya di contoh 4 ya. Contoh 4. Apakah kejadian-kejadian pada contoh 3 paling bebas? Nah, ya. Nah, lihat teorinya.
saling bebas ya. Jika peluang B garis A sama dengan PB. Ya. Jadi peluang terjadinya B jika diketahui A sama saja dengan peluang terjadinya B. Maka A dan B saling bebas ya. Nah, peluang B garis A-nya udah dihitung tadi kan. Ini 2/11. Nah, sekarang kita hitung PB berapa ya. Nah, B-nya ini tadi kan. Ya. Nah, berarti PB berapa? 4/36. Nah, ya. Berarti PB sama dengan 4/36. Nah, sama nggak dengan PB garis A? Ini Beda, Pak. 2/11. Nggak sama kan? Beda. Nah, Berarti oke. tidak saling bebas. Tidak sama dengan lambangnya mana ya? Nah, ini tidak sama dengan. Nah, ini ya. Tidak sama dengan B garis A ya. Nah, ini. Nah. Ya. Nah, karena tidak sama, kesimpulannya Tidak jadi saling bebas. A dan B tidak saling bebas. Bebas. Artinya di antara A dan B itu ada hubungannya, ya. Jadi A dan B tersebut, ya, mengenai apa namanya itu ada dadu yang memunculkan 5 dan muncul jumlah 9, ini adalah kejadian yang ada hubungannya atau ada kaitannya. Ya, itu maksudnya kita saling bebas. Nah, sekarang kita ganti ya. Contohnya gini. Nah, 2 buah dadu ya, misalnya yang satu merah ya. Yang satu lagi hitam. Ya. Nah, tentukan peluang munculnya ya mata dadu 4 pada dadu merah ya. Dan mata dadu 6 ya. Jika ya dadu hitam ya, jika dadu hitam memunculkan 6 ya. Peluang muncul dadu 4 pada dadu merah. Tentukan peluang muncul mata dadu 4 pada dadu merah jika dadu hitam memunculkan mata dadu 6. Ya. Jawab. Nah, ini masih sama ya. Peluang sampelnya sama. Nah, A-nya mata dadu hitam memunculkan dadu hitam memunculkan 6. Ya. Yang B-nya dadu merah memunculkan 4. Ini ya. Nah, sekarang kalau dadu merah, dadu hitam memunculkan 6 ya. Berarti A-nya apa nih? 16, 26, 36, 46,
5, 6. 66. 6. Ya. B-nya Satu dadu empat, merah soal 4 ya, berarti 41, 41, 2, 42, 3, 3, 44, 5, 5, 46. 46. Nah, ini kan rumusnya nih. Ya, rumusnya ini. Kita hitung dulu A iris B. Ya. Nah, A iris B apa nih? A iris B. A iris B 4,6. 4,6. 4,6. Jadi peluang A iris B-nya berapa? Satu per 36. Ya. Sama dengan sebentar. Nah, 1 per 36. Betul, ya. Nah, kemudian peluang A berapa? 6 per 3. 6 per 36. Iya, Pak. Oke. Nah, berarti sisa dibagi ini sekarang. Ya. Peluang A iris B 1 per 36. Dibagi 6 per 36. 36 dibagi 6 per 36. 1 per 6. Karena 1 per 6. Iya, Pak. Nah, ini kan jawabannya. Ya. Ini. Ya, ini jawabannya. Nah, sekarang apakah A dan B saling bebas? Ya. Anggap ini contoh nomor ini contoh 5. Ini contoh 6. Nah, apakah pada kelima saling bebas? Ya. Nah, kita hitung aja nih. PB berapa? PB-nya 6 per berapa? 36. B itu kan ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 per 36 kan? 6 per 36 sama Iya, dengan 1 per 6. Sama nggak dengan PB garis A? PB Sama, garis Pak. A. Nah, sama kan? Nah, sama dengan ini. Ya. Jadi A dan B Saling bebas. saling bebas. Artinya antara A dan B itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Jadi kejadian muncul 6 pada dadu hitam nggak ada hubungannya dengan muncul 4 pada dadu merah. Ya, itu saling bebas. Tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada keterkaitan. Ya. Nah, dengan demikian saya sudah membahas masalah kejadian majemuk. Ya. Saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, tidak saling bebas. Empat-empatnya sudah ada contohnya. Ya. Keempat contoh itu sudah ada tadi di materi tadi. Tadi pelajari saja. Ya. Baik, untuk